Oke sahabat Fik, kali ini kita akan membahas tentang pengembangbiakan kelinci ya. Sekarang kita bersama dengan Mas Latif. Kita akan menanya-nanya bagaimana tentang cara mengembangbiakan kelinci yang baik ya. Oke, langsung saja kita akan bertanya-tanya dengan Mas Latif ya. Kita akan mencoba untuk mengupas bagaimana suksesnya Mas Latif dalam mengembangbiakan kelinci. Teman-teman perlu ketahui yaitu pada ekor kelinci itu yang dalam perkembangbiakannya pasti dia itu akan beranak ya. Dan kita tanyakan kepada Mas Latif, ini kelinci itu biasanya bisa beranak sampai dengan berapa kali ini Mas? Coba Mas Latif jelaskan kepada teman-teman dimanapun Anda berada. Oh ya, untuk peranakan sih kita lihat usia kelincinya aja dulu. Biasanya untuk kelinci itu bisa hidup sampai usia 10 tahun tergantung perawatannya. Kalau memang nutrisinya tercukupi bisa sampai usia 10 tahun itu masih hidup. Kita estimasi saja semisalnya 1 tahun deh. 1 tahun beranak 4 kali. Misalnya 4 kali lah ya, minim-minimnya 4 kali. Tinggal dikali aja. Kalau 10 tahun, maksimal 10 tahun kali 4 kali udah berapa kali tuh beranaknya kelinci tersebut. Oke, untuk menghasilkan kelinci-kelinci yang produktif, yang bagus ya, ini bagaimana sih untuk melihat ciri-ciri ya indukan yang baiknya Mas Latif? Bagaimana ciri-ciri indukannya? Oh ya, untuk pemilihan indukan yang baik itu penting banget teman-teman. Apalagi untuk kelinci itu, apalagi kita sebagai peternak tidak hanya untuk eh, tidak hanya untuk beranak sekali saja, tapi diharapkannya kan dengan hasil maksimal, dengan beranak biasanya sampai dengan maksimalnya 8 untuk jenis rek, 8 9 bahkan ada yang 10. Itu kan pasti pengen dengan hasil ya tidak di bawah 9 10 kan. Pasti diperlukan untuk pemilihan bibit yang baik. Yang pertama itu kita perlu perhatikan dalam pembeliannya, yaitu diusahakan teman-teman kalau membeli calon indukan itu pada peternak yang memang sudah jelas. Jelasnya satu, peternak itu ya memang peternak kelinci, dia sudah bisa meranakan, sudah berhasil menghasilkan anakan. Selain itu kalau bisa teman-teman kalau beli di peternak, teman-teman bisa lihat nanti di sana mana sih pejantannya dan mana indukannya dari calon indukan yang teman-teman mau pilih. Terus dari segi kesehatan yang paling perlu dilihat adalah biasanya dari kecerahan mata. Kalau kelinci sehat itu ya jelas dia itu lincah, terus tidak ada kecacatan. Selanjutnya selain itu dari berat badan, untuk indukan itu berat badan ya minimal itu 3 kilogram ke atas, itu untuk indukan yang baik. Oke, ini untuk umur produktif kelinci ya, itu bisa kelinci bisa berproduksi dengan baik itu kira-kira pada umur berapa ini Mas Latif? Ya, untuk usia kelinci yang baik itu minimal itu usia 7 bulan. 7 bulan itu usia yang ya dirasa cukup untuk kedewasaan kelinci. Kenapa? Karena usia 7 bulan itu ya ibarat manusia deh. Kalau misalnya usianya belum matang, banyak resiko yang terjadi. Mungkin kecacatan pada bayi-bayinya, juga tingkat kematian yang tinggi. Jadi penting banget untuk usia kelinci kalau mau dikawinkan itu minimal usia 7 bulan. Itu sudah organ reproduksi dari kelincinya itu sudah matang, sudah maksimal. Oh ya, untuk kelinci yang sudah siap produktif, sudah termasuknya siap kawin ya, mungkin ya. Tapi kok tidak mau kawin, itu biasanya itu penyebabnya itu apa saja kira-kira itu? Oh iya, penting banget nih. Perlu teman-teman ketahui. Jadi kelinci itu ada yang namanya masa birahi. Masa birahi itu ketika dimana kelinci itu ingin dikawinkan. Jadi teman-teman harus tahu bagaimana kelinci-kelinci yang memang sudah
ada tanda-tanda birahinya. Salah satunya yang paling jelas adalah ketika kelaminnya itu sudah berwarna merah cerah, itu perlu diperhatikan. Nah, pada saat sudah memasuki warna merah, diusahakan untuk teman-teman itu kelincinya segera dikawinkan. Karena ketika tidak segera dikawinkan, mungkin seperti orang mungkin ya, jadi kelinci itu bakalan ngambek dan harus menunggu waktu lagi di mana kelinci itu mau dikawinkan. Oh iya, kan sudah kawin itu kan pasti mengalami kehamilan ya. Bagaimana untuk mengetahui atau mengecek daripada kelinci yang sedang hamil itu seperti apa? Oh ya, oke. Ketika dikawinkan, itu kan ada jeda waktu untuk pertumbuhan janin. Dan pertumbuhan janin itu minimal di usia 10 hari itu sudah bisa dilakukan proses palpasi. Dimana yang dimaksud palpasi itu kita itu memegang perut kelinci dan dicek di bagian rahimnya itu ada isinya atau tidak. Biasanya kalau sudah memasuki usia 10 itu bakalan terasa seperti apa sih? Biasanya sudah ada benjolan-benjolan yang merupakan embrio ataupun janin dari anak-anak kelinci tersebut. Oke, untuk indukan yang telah melahirkan, ini kira-kira jarak waktu yang tepat untuk kawin kembali, dikawinkan kembali itu kira-kira membutuhkan waktu berapa lama ini ya kira-kira? Oh ya, untuk kapan sih biasanya setelah melahirkan itu, kapan kiranya dikawinkan kembali? Yang lebih bagusnya sih biasanya setelah anakan itu disapi. Anakan itu biasanya disapih, kalau saya biasanya di usia 30-35 hari itu disapih baru dikawinkan. Tetapi kalau misalnya kejar target banget nih, ataupun ya pengen segera mendulang anak-anak lagi, bisa setelah melahirkan, 2 minggu setelah melahirkan itu boleh dikawinkan. Yang penting syaratnya nutrisi harus benar-benar tercukupi seperti pakan, vitamin-vitamin dan jamu-jamu biasa lah, itu seperti temulawak, kunyit itu harus dipenuhi karena itu sangat penting untuk ibu dari kelinci-kelinci tersebut itu untuk ya daya tahan tubuhnya deh, seperti itu. Oke, ini udah ada kendala lagi ya untuk kelinci yang melahirkan, itu ada yang melahirkan secara prematur ya. Ini mungkin resikonya itu apa saja ini Mas Latif untuk indukan dan mungkin untuk anakannya itu? Oh ya, untuk prematur teman-teman perlu diketahui lagi, biasanya prematur kan untuk seperti manusia itu melahirkan itu sebelum waktu. Misalnya kelinci itu 30 hari jangka dia hamil, tetapi dia di usia 20 itu sudah melahirkan. Itu kan sebenarnya tidak tepat. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Kembali lagi ke poin yang tadi sudah dibahas, bahwa memang itu bisa terjadi kalau usia dari calon diindukan itu masih terlalu muda ya, organ reproduksinya itu masih belum bagus, itu bisa menimbulkan terjadinya prematur. Selanjutnya mungkin bisa juga terjadi karena stres. Kelinci stres, banyak faktor stres itu jadi bisa menyebabkan kelinci itu lahir prematur. Nah, resikonya apa? Yang jelas satu, anakan biasanya yang lahir prematur itu biasanya anakannya bakalan meninggal. Nah, resiko untuk indukannya jelas karena dikawinkan sebelum usia yang tepat, itu 7 bulan, organ kehamilannya ataupun rahimnya itu bakalan ya kurang maksimal. Jadi seperti mengalami kerusakan seperti itu. Yang tadinya diharapkan bisa produksi sampai kelahiran di angka 8, 9, itu nanti selanjutnya itu bisa tingkat kelahirannya rendah, mungkin bisa di angka 4, 5. Itu seperti itu.